Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim Haram. Kami akan mempresentasikan tentang aliran pendidikan. Alangkah baiknya teman-teman saya memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zulfika. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahari. Perkenalkan, nama saya Hasri Febriani. Perkenalkan, nama saya Dian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jumita Musari. Perkenalkan, nama saya Terus, adapun poin-poin yang kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu empiris, konvensi, naturalisme, praktisisme. Tetap stay pada diri kami ya teman-teman. Bye. Baik, di sini saya akan membahas mengenai aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yaitu pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya, agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami sebagai jenis aturan-aturan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, aliran pendidikan yang pertama yaitu aliran empiris, di mana aliran empiris dalam dunia pendidikan adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman seseorang didasarkan pada pengalaman empiris yang diperoleh melalui panca indera. Aliran ini menganggap bahwa setiap anak lahir sebagai tabula rasa atau kanvas kosong, yaitu kemudian diisi dengan pengalaman dan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pendidikan, aliran empiris menekankan pentingnya memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Peserta didik diajak untuk aktif terlibat dalam pembelajaran menggunakan panca indera mereka untuk mengamati dan menganalisis dunia di sekitar mereka. Selanjutnya ada aliran pendidikan konvergensi. Aliran konvergensi menggabungkan pentingnya faktor bawaan dan faktor lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Aliran konvergensi berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor bakat yang pembawaan sejak lahir dan faktor lingkungan, yaitu melalui pengalaman dan pendidikan. Dalam aliran ini, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Aliran konvergensi menekankan pentingnya menemukan lingkungan yang sesuai agar bakat yang sudah ada pada diri individu dapat berkembang dengan baik. Dalam konteks pendidikan, aliran konvergensi maupun bahwa setiap individu memiliki bakat atau potensi yang unik. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi tersebut melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Faktor bawaan dan lingkungan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam perkembangan individu. Dalam pendidikan, aliran konvergensi menekankan pentingnya memahami dan memperhatikan kedua faktor ini untuk mencapai perkembangan optimal. Ini saya akan membahas tentang aliran pendidikan naturalisme, di mana aliran ini yang menganggap alam sebagai sumber utama dalam kehidupan manusia. Aliran ini berpendapat bahwa alam adalah sumber kebenaran dan pengetahuan yang paling mendasar. Dalam aliran naturalisme, Tuhan dianggap tidak memiliki hubungan atau tidak peduli dengan alam. Pengetahuan yang diperoleh didasarkan pada pemikiran ilmiah yang dapat dibuktikan secara nyata. Dalam konteks pendidikan, aliran naturalisme mengajarkan bahwa orang tua adalah guru yang paling alamiah bagi anak. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut aliran naturalisme perlu dimulai sejak jauh sebelum proses pendidikan formal dilaksanakan. Sekolah dianggap sebagai dasar utama keberadaan aliran naturalisme dapat dalam pembelajaran, karena belajar dianggap sebagai suatu yang alami dan memerlukan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan alam. Pada aliran naturalisme, terdapat 5 tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Herbert Spencer, yaitu yang pertama, untuk mengamankan kebutuhan hidup, yang kedua, meningkatkan anak didik, yang ketiga, memelihara hubungan sosial dan politik, yang keempat, menikmati waktu luang, dan yang kelima, pemeliharaan diri. Aliran naturalisme dalam pendidikan juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan moralitas individu. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat seseorang mau belajar, tetapi juga untuk menjadikan seseorang lebih arif dan bijaksana. Saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan progresivisme. Adalah aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki perubahan
dalam pelaksanaan pendidikan agar menjadi lebih maju. Aliran ini menempatkan anak sebagai pusat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sementara pendidik berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan adalah untuk merubah praktik pendidikan yang terkesan otoriter menjadi demokratis, lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam aliran progresivisme, pendidikan dilihat sebagai proses yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Aliran ini menekankan pentingnya pertumbuhan dan perkembangan siswa, bukan hanya pemberian pengetahuan semata. Pendidikan progresivisme juga menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan melibatkan partisipasi aktif siswa. Aliran pendidikan kognitivisme adalah satu pendekatan dalam pentingnya pemahaman, pengelolaan informasi, dan proses berpikir dalam pembelajaran. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah satu proses internal yang melibatkan pemahaman, mengingat, mengelola informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan sebagainya. Dalam aliran kognitivisme, peserta didik dianggap sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuan dan memahami dunia sekitarnya. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan kognitif seperti pemahaman konsep, memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Salah satu tokoh penting dalam aliran kognitivisme adalah Jean Piaget yang mengemukakan teori perkembangan kognitif anak-anak dan pentingnya konstruksi pengetahuan melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda. Dalam penerapan aliran kognitivisme dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembangun pengetahuan. Guru perlu merancang pengalaman belajar dan merangsang pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Metode pembelajaran yang digunakan dapat melibatkan diskusi, penyelesaian masalah, simulasi, dan penggunaan teknologi. Pendidikan yang mendukung proses berpikir siswa. Penerapan aliran kognitivisme dalam pembelajaran memiliki implikasi yang signifikan, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dengan memahami bagaimana siswa memproses informasi dan membangun pengetahuan, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bizabil haq wasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Audio Jungle.